Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dua cerita ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk menguatkan dan menjelaskan kepada kita maksud dari dua bacaan suci yang telah kita dengar tentang makna dari Daud membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem, dan maksud dari Yesus berbicara, "Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah atau melakukan kehendak Allah." Mungkin ada yang masih ingat ketika tanggal 5 Januari kita merayakan Natal bersama di Tower. Waktu itu saya menyampaikan refleksi untuk menjelaskan arti dari kemuliaan bagi Allah di surga dan damai sejahtera bagi bumi. Kita tidak bisa memuliakan Allah tanpa menghargai sesama, dan kita tidak bisa membuktikan kita sedang memuliakan Allah kalau tidak membawa Tuhan ke bumi. Maka waktu itu saya menekankan bahwa yang paling penting adalah perbuatan dari iman, perbuatan dari sabda. Ketika kita berbicara tentang kemuliaan bagi Allah di surga, tanpa kita muliakan pun Allah tetap mulia, karena para malaikat selalu muliakan Allah. Tapi bagaimana kita membuktikan kepada dunia kita memuliakan Allah? Ya, dengan merayakan Natal di tengah publik, kita mau menunjukkan bahwa Yesus yang lahir itu lahir untuk dunia. Kita layak untuk merayakannya bersama. Maka waktu itu saya mengatakan, saudara-saudaraku dan ibu-ibu yang hadir di sini dan bapak-bapak yang hadir adalah saudara-saudara Yesus. Karena kata Yesus, siapa yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya, atau yang melakukan kehendak Allah, dialah ibuku dan dialah saudaraku. Dan kita yang hadir adalah orang-orang gereja yang mau menampakkan Natal itu kepada dunia, kepada publik. Karena Natal yang kita rayakan di gereja tidak ada gunanya untuk orang di luar gereja kalau kita hanya menikmati ke dalam. Tapi dengan kita membawa dan merayakannya di Tower, orang di luar gereja juga bisa menikmati apa arti kelahiran Yesus. Hal yang kemudian membuat saya merasa berani untuk mendesak agar Bupati memindahkan perayaan Natal dari GOR ke Tower. Karena saya mengatakan, kalau merayakan Natal di gedung, sudah kami rayakan di gereja. Tapi kami ingin Yesus lahir di dunia, di bumi, untuk membawa bumi itu, untuk membawa kemuliaan Allah kepada bumi. Maka buat di tempat terbuka seperti Tower, dan hasilnya memang dibuat di sana. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana kita menampakkan kemuliaan Natal dalam perayaan itu. Itu kan lumayan booming juga. Yang kedua, kemarin saya pergi mengambil atau memberikan sumpah kepada dua orang Katolik di kantor sekretariat bersama notaris. Sambil menanti pelantikan, saya ngobrol sama Gek siapa namanya itu, yang notaris di situ, Gek Sukma. Dia bilang begini, "Romo, saya lihat
di story dan medsos Romo itu aktif sekali terlibat dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat. Bilang, emang kenapa? Ya bukan untuk membandingkan, tapi saya lihat yang lain-lain itu kami punya jarang untuk tampil ke publik. Lalu saya bilang, ini kan soal selera. Kalau saya merasa bahwa kita perlu keluar dari gereja, karena kita boleh bagus-bagus omong di gereja, kita boleh menikmati keselamatan dan banyak sakramen di dalam gereja, tapi apalah artinya itu untuk dunia kalau tidak kita bawa keluar? Apa artinya kehebatan kita? Apa artinya iman kita kalau hanya untuk konsumsi ke dalam? Jadi saya pergi untuk menampakkan keselamatan yang saya dapatkan di gereja, dan juga saya terinspirasi oleh seorang anak muda NU ketika saya menghadiri rapat di Jakarta dan dihadirkan seorang anak muda NU bagian teknologi untuk berbicara tentang arti teknologi bagi agama-agama. Dia mengatakan bahwa romo-romo dan bapak-bapak yang hadir di sini dan ibu-ibu adalah orang-orang berkualitas, dan kita tahu Katolik itu berkualitas, imam-imamnya berkualitas, khotbahnya bagus, khotbahnya hebat. Tapi kalau hanya berkhotbah di dalam mimbar, di dalam gereja, apa artinya untuk dunia? Kan sudah banyak yang sadar di dalam gereja. Cobalah bawa itu ke dunia. Banyak orang di dunia yang butuh inspirasi, butuh cahaya, butuh tuntunan, butuh nasihat seperti yang romo-romo mereka sampaikan. Maka berperanglah di udara. Masuklah di medsos, tampakkan diri di sana, tampakkan kehebatanmu di sana, tampakkan Tuhanmu di sana. Itulah yang menginspirasi saya. Nah, dua cerita ini saya rasa cocok dan cukup untuk menunjukkan arti dari ketika Daud memindahkan tabut perjanjian ke kota Yerusalem, itu artinya mari bawa sakramen ini ke dunia. Mari bawa keselamatan yang kita dapat di gereja ini ke dunia. Mari bawa sabda yang kita dengar di sini ke tengah kehidupan. Karena itulah yang lebih penting. Dulu waktu tahun 2018, saya pergi mempromosikan Komisi Kerawam dengan berbicara tentang sakramen politik. Banyak orang yang ngomel dan ngamuk, termasuk pastor-pastor juga, apalagi umat. Ngapain lagi buat sakramen ke-8? Kan sudah cukup 7 sakramen dalam gereja. Lalu saya bilang, jangan salah paham. Kita terima 7 sakramen di gereja itu untuk konsumsi kita. Tapi bagaimana sakramen itu dibawa ke orang yang tidak terima 7 sakramen itu, caranya bagaimana? Jadi kita terima sakramen untuk mensakramenkan dunia. Gereja ini kan sakramen Allah di dunia. Maka caranya berpolitik dengan sakramen, dengan kekuatan sakramen. Karena Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya, ketika masuk di dunia politik, cicipi dulu anak domba Allah dalam misa, lalu jadi anak domba yang diutus ke tengah serigala. Jadi di dalam gereja kita terima sakramen, tapi orang di luar gereja tidak bisa terima sakramen yang kita terima. Tapi dengan bersakramen politik, kita masuk dalam dunia politik dengan politik yang beretika, mengabdi kepada kepentingan umum, dan politik yang benar. Itu maksudnya. Kemudian kan banyak orang paham, dan tahu nggak Bapak Ibu, kemudian kita dapat 2 anggota dewan, 1 di provinsi, 1 di Badung. Walaupun tidak banyak orang Katolik yang memilih, tapi itu adalah cara Tuhan membuktikan kebenaran bersakramen politik. Kemudian sekarang ini banyak sekali rasul-rasul awam Katolik yang terlibat di politik. Sejauh ini yang kita catat di Kuskupan Denpasar itu hampir 50 caleg Katolik yang ikut. Ya, membuat kita bingung sendiri juga siapa yang harus kita pilih. Tapi ini mau menunjukkan bahwa memang Katolik itu universal. Kita terima sakramen dan keselamatan dalam gereja bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dengan itu kita pergi diutus. Maka dalam Sinode 5, Bapak Uskup menekankan bahwa ketika kita bicara gereja sinodal, gereja yang bangkit dan bergerak berjalan bersama dengan persekutuan, partisipasi, dan misi, yang paling penting itu misi. Kita bersekutu dengan solid ke dalam untuk solider keluar dalam misi. Jadi kita jaga persekutuan untuk misi.
kita berpartisipasi untuk misi Allah menyelamatkan dunia, misi Allah membuat kerajaan Allah itu tampak di dunia, misi Allah untuk mewartakan Injil, kabar gembira Tuhan kepada dunia. Jadi itu yang paling utama, membawa keselamatan itu keluar, membawa rahmat itu keluar. Maka setiap kali habis misa kita diminta pergi, diutus untuk melakukan kehendak Allah. Dan inilah maksud dari Yesus ketika dalam Injil dia mengatakan bahwa ibu dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya, mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi perbuatan itu lebih penting daripada iman, dan iman itu membuat kita semakin berani untuk berbuat. Tapi kalau iman hanya untuk berdoa kusuk saja tidak cukup, karena tidak ada gunanya untuk dunia, tidak ada gunanya untuk keselamatan sesama. Maka pernah saya mengajak kita untuk, kalau kita sudah rajin ikut misa harian, coba kita membiaskan kerajinan kita itu dengan mengajak orang juga untuk datang. Itu baru bersakramen. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau mau menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus, pilihannya cuma satu. Mari dengar sabda Allah dan melakukan. Mari melakukan kehendak Allah. Karena itu jugalah yang ditunjukkan oleh Maria ibu Yesus ketika dalam hidup dia menunjukkan bahwa melakukan kehendak Allah jauh lebih penting setelah mendengarkan sabda. Setelah mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga Tuhan memberkati.